Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Alfami Alfat, NIM 21114000756 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Reguler 2 akan mempresentasikan tentang tema yang berjudul kekeliruan dalam berpikir. Dalam tema kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kekeliruan berpikir dan salah satu macamnya, yaitu kekeliruan formal. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya. Sekarang kita mulai. Berpikir adalah aktivitas yang dilakukan oleh seluruh manusia, suatu aktivitas yang berhubungan erat dengan kerja akal. Akal manusialah yang menjadi salah satu alat menyerap pengetahuan, menemukan dan membedakan mana yang benar atau keliru. Dalam logika dikenal istilah stratagems atau fallacies, yakni kesalahan argumentasi karena kerancuan menggunakan bahasa atau disebut dengan kekeliruan berpikir. Bila logika mengajarkan kepada kita teknik berpikir kritis, stratagems adalah teknik berpikir tidak kritis. Jenis-jenis kekeliruan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kekeliruan formal, adalah kekeliruan yang berhubungan dengan bentuk dari premis-premis dalam silogisme. Dan yang kedua adalah kekeliruan informal, adalah yang berhubungan dengan aspek materi dari suatu kesimpulan logis. Dan kekeliruan penggunaan bahasa adalah yang berhubungan dengan pelak-pelik ungkapan dan tata bahasa yang kemudian menyebabkan kesalahan penafsiran. Ketiga kelompok besar ini memerlukan uraian tersendiri untuk dapat kita ketahui bagian-bagiannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kekeliruan formal. Yang informal dan kekeliruan penggunaan bahasa akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekarang adalah yang pertama, kekeliruan formal. Tadi sudah diterangkan bahwa kekeliruan formal adalah yang berhubungan dengan bentuk dari premis-premis dalam silogisme. Adapun kekeliruan formal dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah fallacy of four terms, atau kekeliruan karena menggunakan 4 terms. Kekeliruan berpikir ini disebabkan karena menggunakan 4 terms dalam silogisme. Ini terjadi karena term penengah diartikan ganda, sedangkan dalam patokan diharuskan hanya 3 term. Seperti contoh, orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang yang berpenyakit panu adalah membuat penularan penyakit, jadi harus diasingkan. Yang kedua adalah fallacy of undistributed middle, atau kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup. Kekeliruan berpikir ini disebabkan karena tidak satu pun dari kedua term penengah mencakup. Seperti contoh, orang yang terlalu banyak belajar kurus, dia kurus sekali, karena itu tentulah ia banyak belajar. Yang ketiga adalah fallacy of illicit process, atau kekeliruan karena proses tidak benar. Kekeliruan berpikir karena terms premis tidak mencakup, tetapi dalam konklusi mencakup. Seperti contoh, kura-kura adalah binatang melata, ular bukan kura-kura, karena itu ia bukan binatang melata. Nomor 4 adalah fallacy of two negative premise, atau kekeliruan karena menyimpulkan dari 2 premis yang negatif. Kekeliruan berpikir ini dikarenakan mengambil kesimpulan dari 2 premis negatif. Apabila terjadi demikian, sebenarnya tidak bisa ditarik konklusi atau kesimpulan. Tidak satu pun barang yang baik itu murah, dan semua barang di toko itu adalah tidak murah. Jadi semua barang di toko itu adalah baik. Yang kelima adalah fallacy of affirming the consequence, atau kekeliruan karena mengakui akibat. Kekeliruan berpikir ini dalam silogisme hipoteka dikarenakan karena membenarkan akibat kemudian membenarkan pula akibatnya. Seperti contoh, bila pecah perang harga barang-barang baik, sekarang harga naik, jadi perang telah pecah. Nomor 6 adalah fallacy of denying antecedent, atau kekeliruan karena menolak sebab. Kekeliruan berpikir ini disebabkan karena mengingkari sebab kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana. Seperti contoh, bila datang elang maka ayam berlarian, sekarang elang tidak datang jadi ayam tidak berlarian. Nomor 7 adalah fallacy of disconjunction, atau kekeliruan dalam bentuk disjunktif.
Kekeliruan berpikir terjadi dalam silogisme disjungtif dikarenakan mengingkari alternatif pertama, kemudian membenarkan alternatif lain. Padahal menurut patokan, pengingkaran alternatif pertama bisa juga tidak terlaksananya alternatif yang lain. Seperti contoh, dia lari ke Jakarta atau ke Bandung. Ternyata tidak di Bandung, berarti dia ada di Jakarta. Dia bisa tidak di Bandung maupun di Jakarta. Yang terakhir adalah fallacy of inconsistency atau kekeliruan karena tidak konsisten. Kekeliruan berpikir karena tidak runtutnya pernyataan yang satu dengan pernyataan yang diakui sebelumnya. Seperti contoh, anggaran dasar organisasi kita sudah sempurna. Kita perlu melengkapi beberapa pasal agar komplit. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang kekeliruan dalam berpikir. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.